Ini Ibu Siti yang harus bangun jam 5 pagi. Sudah 3 minggu nyeri perutnya tak kunjung hilang. Hari ini dia harus ke rumah sakit. Tapi Ibu Siti tahu, untuk mendapatkan kesembuhan, dia harus menunggu. Ibu Siti bukan sendirian. Di ruang tunggu yang sama, puluhan orang dengan cerita yang sama. Menunggu, berjam-jam menunggu. Kondisi yang sudah sakit berasa kian memburuk. Dan ini bukan hanya di satu rumah sakit. Ini terjadi di sebagian besar rumah sakit di Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan standar maksimal 60 menit dari pendaftaran hingga pemeriksaan dokter. Tapi realitasnya, waktu tunggu 70 hingga 100 menit, bahkan lebih, hampir 2 kali lipat standar nasional. Ini bukan hanya soal ketidaknyamanan. Waktu tunggu panjang mengakibatkan kondisi memburuk. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Kurangnya staf, rekam medis yang masih manual, dan sistem yang belum optimal. Ketika Ibu Siti akhirnya dipanggil, pemeriksaan dokter berlangsung selama 10 menit. Waktu menunggu lebih lama daripada waktu pelayanan. Muncul satu pertanyaan dari Ibu Siti. Saya mampu menahan rasa sakit ini, tetapi apakah sistem rumah sakit dapat lebih baik lagi? Ini bisa diperbaiki dengan manajemen yang lebih baik. Tapi, bagaimana kita tahu ini masalah sistemik? Bagaimana kita fokus ke yang paling urgent? Ada 4 kunci analisis. Pertama, analisis Pareto. 80% masalah datang dari 20% poli saja. Fokus ke 4-5 poli ini dulu. Kedua, framework Donabedian. Apabila outcome buruk, maka cek proses kerja. Proses lambat, maka cek struktur sistem. Ketiga, 5 why. Mempertanyakan mengapa secara mendalam sampai akar masalah ditemukan. Keempat, just culture. Tanpa mencari kambing hitam dan menyalahkan, namun melihat dengan keadilan. Setelah kita menganalisa, dapat kita tentukan akar masalahnya. Dari sana, dapat kita rancang beberapa alternatif solusi yang relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Alternatif yang dapat ditawarkan untuk manajemen rumah sakit, diantaranya, perbaiki sistem antrian. Antrian dapat didigitalkan, supaya transparan dengan estimasi waktu yang lebih jelas. Optimalkan sumber daya manusia, dengan distribusi yang adil, tidak ada unit yang kelebihan atau kekurangan. Digitalisasi rekam medis, dengan tidak ada lagi pencarian berkas manual yang memakan waktu. Perbaiki alur pelayanan dengan integrasi antar unit supaya tidak ada lagi pasien yang terombang-ambing. Monitor dan evaluasi dengan mendata waktu tunggu setiap hari, mengidentifikasi masalah sebelum membesar. Rumah sakit yang sudah implementasi sistem ini, waktu tunggu turun drastis, kepuasan pasien naik, staf tidak kewalahan, sistem dapat berjalan dengan rapi. Ibu Siti akhirnya pulang 5 jam dari rumah ke rumah untuk memeriksakan kesehatannya, dan ada jutaan Ibu Siti lainnya di ribuan ruang tunggu. Waktu tunggu bukan tentang angka, ini tentang nyawa yang bisa diselamatkan dan harapan yang tidak boleh dibiarkan mati di ruang tunggu.